menjadi calon wakil presiden, dan kita yakin melalui jalan kepartian Pak Gibran itu juga akan menjadi tokoh nasional, entah itu calon wakil presiden maupun presiden di tahun 2023. Yang saya pasti ingat bahwa kemudian resmi Golkar itu 2014 calon resmi dari Golkar adalah pada Pak Prabowo ya. Resminya Pak Prabowo, Tapi Pak JK 2 kali. ya. Kemudian ada fenomena yang belum terulang juga ketika misalnya Pak Sandiaga Uno untuk mengadakan pertemuan dengan partai ketiga, lalu keluar dengan ini adalah informasi yang ingin menuju sebagai cawapres dari tempat itu hal yang biasa dan kita menghormati. Kami tidak pernah juga menganggap ini sesuatu yang salah. Orang berpartai itu kan cuma baik karena ideologinya maupun jadi tidak ada regulasi memungkinkan. Kalau regulasi memungkinkan, kalau ketua umum politik tetap mendukung. Ketika kalau yang bersangkutan bersama, jadi tetap akan kami khawatir bahwa jadi urusannya ini ke orang yang bersangkutan. Gitu ya. Ya sebagaimana kan ketika Sandiaga Uno begitu bersama maju sebagai cawapres dari lain. Kami nggak pernah berkawan dengan lain. Ya silakan saja kembali ke orang yang bersangkutan. Ya silakan saja. Ini kan namanya sistem kan bisa berbeda-beda. Itu kan ada misalnya saat ini berkembang ada aspirasi masyarakat. Ya kan bahwa ini belum jadi keputusan Partai Gerindra dan Pak Prabowo ya menginginkan Mas Gibran itu kami resapi dan kami hormati juga. Sekaligus nanti kita akan melihat ada kondisi apa di Mahkamah Konstitusi usai jeda BPK. Prabowo Gibran. Ya kasih waktu 15 menit. Di situ tutup tidur. Sudah memiliki jabatan yang dipilih melalui pemilihan termasuk pemilihan kepala daerah. Juga merasa dengan rakyat, bukan cuma Presiden Jokowi yang juga dari Indonesia memiliki syarat kelas bersama untuk menjadi cawapres. Apakah koalisi Indonesia Maju akan segera menemukan Gibran sebagai cawapres Prabowo? Bagaimana pula tanggapan dari yang sudah hadir saat ini adalah politikus PDI Perjuangan Satu Antara dan saya masih menunggu kehadiran dari Jadi
merobohkan tembok yang sebagai benteng konstitusi, membuat putusannya manipulatif yang akal-akalan sehingga kita maknai sebagai suatu justifikasi dari permintaan yang berkembang sebagai isu yang selama ini. Dan saya melihat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak layak lagi untuk menjadi benteng konstitusi karena sudah melanggar konstitusi, bahwa jurisdiksinya untuk memutuskan itu tidak dimuat dalam undang-undang dasar. Dia memaknai sendiri prosedur yang ada dengan menggunakan pasal-pasal yang bertentangan dengan konstitusi. Saya malah akan berharap bahwa konstitusi ditinjau ulang atau harus di posisi menyebutkan kalau menyebutkan dalam suatu lembaga yang Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Konstitusi itu harus berada 10 lembaga yudikatif yang berada dalam Mahkamah Agung. Kenapa kita tidak lagi percaya dengan integritas yang terjadi? Apa yang dibuat sekarang ini kita bisa lihat itu kalau Congress sudah ada orang yang betul-betul menyesatkan sangat transparan. Dulu MK memenangkan Jokowi Prabowo kan PDI ya, dan sekarang menjabat itu jelas ya, ditujukan kepada siapa. Kita mengerti bagi kami bukan siapa orangnya, tetapi bahwa konsistensi dari benteng konstitusi itu dibobol. Sendiri dia harus menjadi suku bunga karena seperti apa yang ada di Amerika. Ya, saya melihat putusan itu sangat ambiguitas, tapi mengandung unsur-unsur manipulatif, ya, unsur-unsur yang akal-akalan. Kita melihat bahwa 6 gugatan itu masalah mati dari karena ini legal polisi itu adanya di parlemen yang berhak merupanya itu parlemen, bukan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu hanya memiliki apakah undang-undang yang ada bertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak. Hanya itu kewenangan yang diberikan oleh konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi. Sekarang dia masuk melacak pagar, merobohkan tembok konstitusinya. Ini yang bahaya bagi bangsa ke depan. Ya, ini yang bahaya. Dan saya melihat bahwa konsistensi kebijakan konstitusi itu sudah dirontokkan oleh Mahkamah Konstitusi. Integritasnya sebagai benteng konstitusi itu ambruk. PDI kena sekarang. Ini yang bahaya bagi Nah, permainan Prabowo. saya membahayakan untuk bangsa ke depan kepentingan. Kalau begitu ya Mama itu tidak habis. Nah, Mama itu cuma bisanya kayak gitu. Ada. Itu deh. Yang ini Mama deh. Bisa menjustifikasi secara konstitusional Satu tampik satu bangsa karena ya halo dilanjutkan Mas Adi. kalau dilihat ya kalau kita membaca dokumen secara substantif tidak ada persoalan apapun karena hampir semua warga negara di Indonesia ini punya komuniti dan kewenangan yang sama untuk bertanding di Pilpres 2024 yang akan setelah punya pengalaman politik sebagai kepala daerah, DPD, calon dan
menjadi ramai itu kan pertama begini, bahwa persoalan untuk mengubah capres dan cawapres itu bukan kewenangan konstitusi, tapi memang kewenangan DPR. Pemerintah, karena mereka lah yang kemudian membuat produk-produk politik yang sebenarnya lebih bisa dipraktekkan dalam kehidupan berbangsa. Nah yang kedua yang menjadi ramai itu kan sebenarnya judicial review ini kan sebagai upaya untuk meloloskan kondisi kelompok dan pihak tertentu gitu ya bukan yang lain. Kalau mau win-win solution itu adalah dalam politik yang hari ini ketika memutuskan soal politik itu umumnya isunya bukan tapi dilakukannya untuk 2009 jadi Pendirian Prabowo na mendita bulan Bandung dia jadi wapres. Tapi ini kan soal bagaimana kemungkinan Gibran akan berpindah yang merupakan salah satu terbaik teman-teman PDI yang saat ini berturut-turut sangat mungkin akan berhadapan dengan Ganjar Pranowo. Lanjutkan lagi ya, Mas Adi dan juga Bang Kapitra, mohon maaf karena kita harus juga terlebih dahulu mengikuti azan maghrib. Oleh karena itu, terhadap calon presiden dan wakil presiden yang berusia minimal 40 tahun dapat diajukan sebagai calon presiden dan wakil presiden. Ini mah susah ya hidupnya. Baik, ini adalah reaksi yang disampaikan Gibran Rakabumi melalui akun X-nya terkait dengan putusan yang dibacakan oleh MK ini atas minimal usia Gibran menyaksikan dengan kewajiban yang bisa menjelaskan pemirsa, tapi ini adalah komentar singkat dari Gibran terkait dengan putusan hari ini. Baik, pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan kali ini sudah bergabung ada pakar hukum Fitri Susanti dan juga ada Wakil Ketua Partai Gerindra Bang Habibur Rahman. Selamat malam Pak Habib dan juga Bang Habib. Dari 7 gugatan yang tidak sama tapi serupa, hanya satu gugatan yang di ujung sekali akhirnya diterima. Anda melihat ini tidak lazim? Tidak lazim karena inkonsisten. Belum Jadi, masuk. saya harus bukan dulu kan ada 7 ya, dan kemudian yang kedua ada kita lihat ini. Bu. Pola pertama itu maka tentu saja tabel kedua kemudian pola kedua itu atau dikandung dengan pola itu dan juga yang ketiga ini yang dikabulkan yaitu dikandungkan dengan kelompok aktivitas lainnya. Nah, jadi kalau kita lihat data lain harusnya kalau pola satu itu ditolak
dengan alasan open legal policy seperti yang selama ini sudah kita bicarakan tentang harusnya ditolak kan open legal policy. Harusnya sekolah yang kedua dan yang ketiga itu juga semuanya itu nggak usah masuk dalam argumen bahkan sampai ada di belakang. Sudah wes ya? Ketidakadilan yang intolerable. Nah menurut saya ini tidak bisa diterima dengan skala yang wajar dan tidak konsisten dari sisi saja. Logikanya jadi berdasarkan yang itu sendiri apa gitu. Menjadi tindakan yang dilakukan. Nah jadi dari teori itu benar tidak lebih mengukur. Makanya kalau kita bisa untuk hakim kali yang sekolah yang sekolah yang ketiga itu ya. Itu dia katakan bahwa saya baru sekali ini menemukan bagaimana membuat dalam memutuskan ini dalam misalnya seperti ini ya dalam dia bilang apa bisa dari 2 bulan sudah tiba-tiba sudah pegang untuk menjadi cawapres. Benarkah besok Koalisi Indonesia Maju akan mengumumkan Gibran sebagai cawapres Prabowo? Apapun keputusan lembaga-lembaga hukum, ya. Jadi ketika sudah diputuskan, tidak ada pilihan lain bagi kita selain menghormati dan mematuhi putusan MK tersebut. Berbagai macam pendapat, lazim atau tidak lazim, Di sini. Tausik. Oke. Iya. Sih, kamu di sini. bakal booming bisa menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Yang pertama Kamu adalah di soal sini. regulasi. Kemudian yang kedua adalah soal keputusan Pak Prabowo bersama para ketua umum partai politik. Dan yang ketiga adalah soal pertemuan Gibran bakal booming apa. Katanya soal yang pertama soal regulasi tadi sama-sama sudah terdengar putusan MK yang sangat bagus. Sini Maya, pijat Maya. Petang, saya lagi semangat. Sini pijat Maya. Sini. Sini. Nah. Tunggu dulu, dengerin itu dulu. Semuanya itu dibahas, semuanya itu dijelaskan ya oleh ahli-ahli konstitusi. Nah, regulasi sudah ada.